Nah, PDAM ini kita berharap sekali bahwa titik-titik air ini ketika mobil tangani selesai, akhirnya habis kita mau ambil di mana. Jam 12.45 menit, Bapak Ibu saya mohon jangan kemana-mana lagi, kita rapat lagi sehingga diharapkan jam 1, jam 2 atau setengah 3 kita sudah tutup sesuai jam kantor di Kabupaten Nabire jam 2.30. Kalau provinsi kita jam 4 sore baru pulang. Nah, kalau swasta lagi jam 5 gitu ya. Baik, terima kasih atas diskusi awal. Ini baru 2 Polres, Kepala BPBD dari Sipol dan dari PLN, PDAM, SAR, Pol PP dan Polair belum, nanti kita lanjutkan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Sebelum kita makan, kita berdoa dulu sambil kita makan. Saya berdoa sudah. Kalau diizinkan. Baik, mari pimpinan kita berdoa untuk jamuan kasih yang sudah disiapkan dari teman-teman dari instansi kami. Mari kita berdoa. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas perkenan dan kasih yang Kau berikan kepada kami. Kami boleh mengikuti pertemuan workshop koordinasi antar lembaga di provinsi, kabupaten, dan instansi Polri dan TNI. Biarlah kasih dan sayang-Mu menyertai kami untuk merumuskan langkah-langkah strategis guna pelayanan kepada masyarakat kami yang kami cintai, khususnya tentang kebakaran. Biarlah ide-ide yang kami kumpulkan menjadi langkah konkret bagi pimpinan untuk menjadi suatu kenyataan dalam pelayanan. Tuhan, telah tersedia makan dan minum, kami akan makan dan minum, biar makan dan minum ini menjadi kekuatan bagi jasmani dan tubuh kami untuk mengatur segala aktivitas kehidupan kami. Berkati makan ini ya Tuhan. Engkau berkati juga kepada seluruh saudara-saudara kami yang mungkin hari ini juga tidak dapat makan seperti yang kami makan. Beri uluran tangan kasih-Mu melalui orang lain atau berkat yang Engkau sudah sediakan kepada mereka, sehingga yang kami makan mereka bisa makan, termasuk saudara dan keluarga kami dimanapun mereka. Tuhan, kami punya acara ini masih berlanjut sampai dengan sore, siang atau sore hari ini. Kau berkati sampai dengan tutup. Inilah doa dan permohonan kami, berkati kami. Amin. Mari Bapak kita siapkan makan ini. Silahkan. Terima kasih. Shalom. Terima kasih kepada Bapak-Bapak sekalian. Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan nama saya Kepala Sekolah Sulandau. Dengan Pak Joko ya, kami sama-sama satu distrik di Bogor di sana. Ya, tadi kan ada kita bekerja bersama pimpinan dan menteri pelantikan sudah publik ada beliau, saya melanjutkan diskusi. Nanti beliau balik kemari, beliau akan melanjutkan. Baik Bapak-Bapak sekalian, kami berharap sekali saran masukannya, sehingga ini akan menjadi satu bahan dalam rangka penyusunan kebijakan seperti yang tadi disampaikan. Kita lanjut saja. Tadi sampai di Sipol kalau tidak salah ya. Ya, potensial kami sampaikan sudah. Kita lanjut ke sebelahnya, berikutnya juga ke PLN. Silakan dari PLN ada saran masukannya untuk bagaimana penanggulangan kebakaran. Silakan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan.
tapi mungkin sebagai panduan dari Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk PLN ini kami membatasi dua sistem. Jadi tanggung jawab kami itu sesungguhnya undang-undang itu hanya sampai di alat ukur dan pembatas, seperti itu Bapak. Nah, kalau masuk ke instalasi atau persil pelanggan, itu sepenuhnya sudah menjadi penguasaan pelanggan sepenuhnya Pak. Jadi untuk di situ memang kami hanya sebatas mengimbau pelanggan seperti apa itu penggunaan listrik yang aman. Contohnya seperti yang disampaikan Bapak tadi, untuk case di Pasar Oye yang katanya menyambung kabel dan lain sebagainya yang tidak standar. Untuk case seperti itu Pak, sebenarnya kami tidak bisa masuk sampai ke instalasi pelanggan. Jadi yang kami amankan itu adalah dari jaringan listrik utama sampai dengan di meter. Itu sebabnya jika ada terjadi pencurian, itu bisa kami tindak langsung karena memang dasar hukumnya ada untuk PLN. Tapi kalau untuk ke dalam bangunan instalasi pelanggan, ya memang sepenuhnya menjadi hak pelanggan seperti itu Pak. Jadi di situ fungsi kami hanya sebatas menghimbau seperti itu. Kemudian kami sudah masukkan sampai dengan ke penjual-penjual alat kelistrikan. Sebagai catatan di Nabire ini Pak, kalau saya persentasekan 70% alat kelistrikan yang dijual di Nabire ini tidak standar. Saya sendiri tidak tahu seperti apa, dan ini ranahnya bagaimana untuk mengatasi ini. Saya pernah ada satu kali sempat bicara keras pun juga ke penjual. Saya sampaikan bahwa ini Anda dengan sengaja mau mencelakai orang kalau menjual hal yang seperti ini. Tapi kan tidak mungkin kami mau serta-merta untuk menyita itu atau apa, ya tidak bisa seperti itu. Jadi kami tetap melaksanakan sosialisasi terkait keselamatan ketenaga listrikan, dan itu untuk tim K2 kami rutin menjalankan itu sesuai dengan target yang diberikan perusahaan sebanyak 2 kali dalam 1 tahun seperti itu. Termasuk di situ nanti adanya pohon-pohon yang bisa mengganggu jaringan di luar. Ini kan pohon-pohon ini kan bisa menyebabkan api juga Pak. Jika dia menyentuh kabel utama itu akan keluar percikan api. Selama ini ya seperti itu kami lakukan sosialisasi terkait bahaya kebakaran baik itu dari pohon maupun dari instalasi listrik. Untuk instalasi kami dari jaringan utama sampai dengan meter, petugas kami rutin untuk melakukan pemeriksaan dan bisa kami pastikan untuk Nabire ini dalam kondisi aman Pak. Mungkin ringkasnya seperti itu Pak. Mungkin sedikit masukan dari kami Pak terkait untuk penanggulangan bahaya kebakaran. Mungkin dari tadi tidak ada yang disebutkan terkait pembangunan hidran gitu Pak. Mungkin akan ada efektivitasnya jika di Nabire ini dilakukan pembangunan hidran. Nanti mungkin bisa kerjasama dengan PDAM ya Pak ya, untuk PDAM ada di sini supaya kita tidak pusing dengan harus ada mobil kebakaran dan lain sebagainya. Jika di sini kita bangun hidran, mungkin nanti ada bantuan dari pihak PDAM untuk melakukan sharing terkait flowing sistem piping di Nabire itu seperti apa. Ini tinggal bisa dibangun hidran-hidran di titik-titik tertentu. Nantinya di situ masyarakat bisa swadaya terkait pemadaman atau mobil-mobil itu nanti tidak perlu harus lari ke kali atau kemana, cukup mengambil air dari situ. Saya rasa kalau untuk lahan di Nabire ini sepanjang jalan-jalan utama masih bisa Pak dibangun itu. Kami kebetulan tahun 2016 sempat lakukan percobaan itu membuat di Pasar Kalibogo. Tapi sayangnya waktu itu ada kendala yang kontraktor saya itu kebetulan meninggal, akhirnya pekerjaan itu terhenti. Ya saya berharap ke depan Kabupaten Nabire atau Provinsi Nabire ini sudah mulai punya hidran seperti itu Pak, yang nantinya bisa langsung untuk memadamkan api, atau mungkin nanti mobil-mobil pemadam kebakaran itu bisa langsung berhenti di situ di lokasi-lokasi terdekat dengan kebakaran seperti itu. Mungkin singkatnya begitu Pak dari kami. Sekian dan terima kasih. Di meja makan kami sudah diskusi bahwa ada layanan dari PLN yang bernomor bisa hubungi, sehingga ketika
terjadi kebakaran, warga telepon ke kita bisa kontak ke PLN, sehingga time limit untuk kami hadir di tempat kejadian itu sesuai aturan tidak lebih dari 15 menit Pak. Sehingga begitu kami sampai di sana, lokasi yang ada kebakaran itu sudah aman, sehingga tidak membahayakan petugas. Itu nanti bisa disampaikan kepada kami, dan itu kami bisa sosialisasikan pada warga. Dan untuk saran dari Bapak tadi tentang alat-alat listrik itu sangat baik sekali. Ini ada hadir dari pihak kepolisian dan Pol PP juga. Kami dari Pol PP, dari provinsi, bidang Pol PP, secara khusus dan umum kami dinas ini cuma memberikan penguatan, pembinaan, pengawasan seperti yang diutarakan oleh Pak Kadin tadi. Oleh sebab itu, ini menjadi catatan untuk Pol PP Nabire. Siapa kita akan turun sama-sama terpadu dengan Polres, dengan Pol PP Nabire, dan PLN. Kita harus cek ke sana Pak. Dari berapa 70% ya Pak? Ini kan bahaya sekali. Mungkin ini juga salah satu pemicu kebakaran yang terjadi di Nabire akhir-akhir ini. Jadi itu menjadi catatan untuk Nabire. Sementara ada waktu bisa disampaikan. Ada lagi Pak? Silakan. Mungkin sedikit menambahkan Pak. Tadi terlewat terkait call center nomor pengaduan. Saat ini kami di PLN Pak sudah meluncing satu aplikasi PLN Mobile. Ya, di situ sudah pintu one stop service untuk pelayanan listrikan. Jadi mungkin dari pihak pemerintah daerah bisa mengimbau masyarakat terkait penginstalan aplikasi PLN Mobile tersebut. Karena saat ini untuk pengaduan via aplikasi itu yang paling responsif. Kami ada punya satu channel lagi, call center 123. Tapi menurut pengalaman setelah berjalan beberapa tahun, sedikit lambat. Karena call center 123 itu kan call centernya di Makassar Pak. Jadi prosedurnya dari Nabire ke Makassar, nanti dari Makassar di overloading ke Nabire. Selain itu, ada solusi yang terbaru saat ini menggunakan aplikasi PLN Mobile. Jadi di aplikasi PLN Mobile itu nanti setelah diinstal Bapak harus masukkan nomor meter pelanggan. Saat terjadi kebakaran atau lain sebagainya, cukup disampaikan sedang terjadi kebakaran. Tidak perlu dijelaskan lagi di mana itu alamatnya dan lain sebagainya. Petugas sudah langsung tahu itu alamatnya itu di mana. Karena aplikasi itu menggunakan GPS, menggunakan telepon pelanggan. Seperti itu, dan cara kerjanya dia akan masuk ke petugas yang terdekat di lokasi pelapor. Itu bisa sampai 10 layer dengan dalam waktu 10 detik. Jadi layer 1 punya range waktu 10 detik. Range 1 ini tidak mengaprop itu, dia langsung masuk ke layer 2, 3 sampai dengan ke 6. Ke 6 itu sampai dengan biru, terutama PLN. Seperti itu. Jadi itu sebabnya kami mengimbau masyarakat saat ini untuk menggunakan aplikasi PLN Mobile. Di situ bisa untuk semua, untuk gangguan pelanggan, untuk tambah daya dan lain sebagainya, termasuk pelaporan emergensi tadi. Jadi di situ berarti kami jamin bahwa jika jaringan di Nabire bagus, dia hanya butuh waktu 10 detik. Saat Bapak melapor, 10 detik itu langsung diakses dengan petugas yang ada terdekat di lokasi itu. Jadi misalnya kejadian di Jalan Jakarta, ada petugas satu di Jalan Samratulangi, satunya di Kota Lama. Nanti langsung masuk otomatis di mobil yang berada di Jalan Samratulangi. Selama 10 detik, petugas di Jalan Samratulangi tidak mengaprop itu masuk ke mobil yang lebih jauh. Terus begitu, berjenjang sampai dengan ke manajemen Pak. Seperti itu. Jadi untuk pelaporan mungkin kami lebih cenderung menggunakan aplikasi PLN Mobile itu yang lebih cepat. Mungkin begitu Pak dari PLN Pak. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak PLN. Nah, ini Kepala BPBD Kabupaten Nabire ada. Yang secara langsung kami tidak bisa tangani ke bawah Pak, karena ibu kota ini yang tangani kebakaran dari pihak BPBD. Tadi kami sudah sampaikan Pak Kadin bahwa informasi ada penjualan alat-alat listrik yang sebenarnya tidak sesuai standar, sehingga nanti ke depannya bisa
kira bagaimana koordinasikan. Nanti kita sama-sama dengan PP, kita dengan Damkar, ada kegiatan PLN juga dan sosialisasi. Kami dilibatkan, terima kasih lagi, sehingga kita lebih baik mencegah daripada menanggulangi kebakaran itu. Nah, mungkin kalau tidak ada tambahan kita lanjut lagi dari PDAM, silakan. Nah, PDAM ini kita berharap sekali bahwa titik-titik air ini ketika mobil tangani selesai, akhirnya habis kita ambil di mana? Apakah diizinkan kami bawa di PDAM atau bagaimana?